Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, kita akan mempelajari dua karakteristik penting dari Pobacak, yaitu nilai harapan dan ragam dari Pobacak. Nah, untuk video pembelajaran ini, kita akan batasi hanya untuk Pobacak diskret saja. Kita mulai dengan nilai harapan. Nilai harapan merupakan salah satu karakteristik dari sebuah Pobacak di mana nilai harapan ini menggambarkan lokasi pusat dari Pobacak tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa nilai harapan tersebut merupakan rata-rata dari Pobacak jika percobaannya dilakukan tak hingga kali atau untuk suatu percobaan yang dilakukan dalam jumlah yang sangat besar gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan seorang peserta ujian akan menjawab 20 soal. Jadi percobaan yang dilakukannya adalah menjawab 20 soal tapi menjawabnya secara sembarang. Kemudian dinyatakan Pobacak X sebagai banyaknya soal yang dijawab benar dari 20 soal ujian. Nah, nilai harapan dari Pobacak X merupakan rata-rata banyaknya soal yang dijawab oleh peserta ujian tersebut jika ia menjawab N soal semacam itu dengan N yang sangat besar sekali. Jadi dalam jumlah ulangan yang sangat besar. Jadi artinya seperti ini. Jadi dia melakukan ulangan percobaan atau menjawab 20 soal semacam itu dalam jumlah yang sangat besar. Anggap jumlah yang sangat besar itu sampai 1000 kali misalkan seperti itu gitu ya. Nah, kemudian misalkan dari ulangan pertama gitu ya, ulangan pertama banyaknya soal yang dijawabnya benar itu adalah 1. Ulangan kedua, jadi dia kerjakan ulangan itu soal itu ya, untuk yang kedua kalinya tidak ada satupun yang dia jawab benar. Ulangan ketiga misalkan ada 2 yang dia jawab benar dan seterusnya sampai ulangan anggap tadi berapa ya, 1000 ya. Misalkan di sini ada 1 soal yang dia jawab benar. Nah, nilai harapan itu adalah rata-rata ini. Jadi rata-rata yang diperoleh dari 1000 kali ulangan dia menjawab soal ujian tersebut. Nah, itu kira-kira maksudnya bahwa nilai harapan tersebut merupakan rata-rata Pobacak jika percobaan dilakukan sampai tak hingga kali. Ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah definisi dari nilai harapan. Misalkan X adalah Pobacak diskret dengan sebaran peluang. Jadi sebaran peluangnya adalah seperti ini. Nilai Pobacak X-nya adalah X1, X2, sampai Xn. Kemudian peluangnya, ya peluang ini Fx sama dengan peluang X sama dengan X ini untuk Pobacak diskret ya. Jadi ini sama dengan Fx, di mana untuk X1, peluang X sama dengan X-nya adalah Fx1, X2, Fx2, dan seterusnya Xn-nya adalah Fxn. Nah, maka nilai tengah atau jadi nilai harapan itu seringkali juga dikatakan sebagai nilai tengah atau min ya. Jadi maka di sini nilai tengah atau nilai harapan bagi X adalah EX, jadi notasinya kita bisa gunakan EX, ekspektasi dari X sama dengan mu, jadi notasi lainnya kita bisa pakai mu, diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil kali dari nilai Pobacak, jadi XI dikalikan dengan fungsi nilai peluangnya. Jadi sigma XI Fxi untuk I-nya dari 1 sampai N. Jadi artinya kita mengalihkan X1 dengan Fx1, X2 dengan Fx2, sampai Xn dengan Fxn, kemudian hasil kalinya dijumlahkan. Nah, seperti itu cara kita mendapatkan nilai harapan dari sebuah Pobacak X. Oke, nah sebagai contoh misalkan seperti ini, jadi X adalah banyaknya soal yang dijawab dengan benar dari 4 buah soal gitu ya. Nah, misalkan di sini X berarti kalau 4 buah soal, banyaknya soal yang dijawab benar bisa jadi 0, jadi tidak ada yang dijawab benar, 1 soal dijawab benar, 2 soal dijawab benar, 3 soal dijawab benar, dan semua soal dijawab benar. Kemudian Fx-nya atau peluang X sama dengan X-nya adalah untuk X 316 per 1000, untuk X sama dengan 1, 422 per 1000, untuk X sama dengan 2, 211 per 1000, untuk X sama dengan 3, 47 per 1000, dan untuk X sama dengan 4, 4 per 1000.
Nah, nilai harapan dari X atau EX dapat ditentukan dengan cara mengalihkan, menjumlahkan hasil kali dari XI, FXI. Nah, di sini ada 5 kemungkinan jawaban ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi sigma XI, FXI, I-nya dari 1 sampai 5. Nah, berarti di sini X1 dikalikan, kalau dari sini berarti X1 kali FX1 tambah X2 kali FX2, dan seterusnya sampai X5 dikalikan dengan FX5. Nah, X1 ya X1 adalah 0 dikalikan dengan F0, X2 kali Fx2 berarti 1 kali Fx1 dan seterusnya sampai 4 kali Fx4. Nah, sekarang kita masukkan nilai F, nilai-nilai peluangnya. Jadi 0 kali 316 per 1000, 1 kali 422 per 1000, 2 kali 211 per 1000, 3 kali 47 per 1000, ditambahkan dengan 4 kali 4 per 1000. Ini kalau dicari nanti didapatkan hasil 1,001. Jadi tidak terlalu sulit sebetulnya untuk mendapatkan nilai harapan dari suatu Pobacak diskret. Kita lanjutkan dengan karakteristik yang kedua, yaitu ragam Pobacak. Seperti nilai harapan, ragam Pobacak juga merupakan salah satu karakteristik penting dari suatu Pobacak yang menunjukkan keragaman dari Pobacak. Nah, ragam dari Pobacak ini dapat juga dipandang sebagai ragam dari Pobacak X tersebut jika percobaan dilakukan tak hingga kali. Jadi seperti tadi, misalkan seorang peserta ujian akan menjawab 20 soal secara sembarang, kemudian Pobacak X-nya dinyatakan sebagai sebanyaknya soal yang dijawab dengan benar dari 20 soal tersebut. Nah, ragam dari Pobacak X merupakan ragam ya banyaknya soal yang dijawab benar oleh peserta ujian tersebut secara sembarang jika ia menjawab n set soal semacam itu di mana n-nya sangat besar. Jadi sama seperti tadi, misalkan dia menjawab soal tersebut sebanyak 1000 kali. Jadi ada percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, dan seterusnya sampai percobaan yang ke 1000. Misalkan di sini banyaknya soal yang dia jawab benar ada 1, di sini 0, kemudian ada 2, sampai percobaan yang ke 1000 ini adalah 1. Nah, kalau ini dicari ragamnya, ya dicari ragamnya di sini, ya, jadi kita cari di sini ragamnya, maka ragam inilah yang kita namakan sebagai ragam dari Pobacak X tersebut. Ya, jadi kira-kira seperti itu pengertian dari ragam Pobacak X. Nah, definisi di sini misalkan X adalah Pobacak diskret dengan sebaran peluang seperti tadi, maka ragam bagi Pobacak X adalah kita notasikan sebagai var X atau kita ini adalah notasi lainnya, sigma kuadrat, dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan, yang dijumlahkan adalah hasil kali dari XI kurang mu yang dikuadratkan kali FXI. Ya, tidak sulit juga sebetulnya, sebagai contoh misalkan seperti ini. Jadi seperti tadi, X adalah banyaknya soal yang dijawab benar dari 4 buah soal. Jadi X-nya bisa bernilai 0, 1, 2, 3, 4 dengan fungsi peluang seperti pada contoh nilai harapan tadi. Nah, ragam Pobacak dapat ditentukan dari sigma XI kurang mu yang dikuadratkan FXI. Jadi di sini, ini ada yang tertinggal sedikit ya. Jadi untuk X1 berarti di sini adalah X1 dikurang dengan mu yang dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan Fx1 dan seterusnya sampai X yang kelima, ya sampai X yang kelima. Nah tadi sebelumnya kita sudah dapatkan bahwa mu ini adalah 1,001. Nah sekarang berarti untuk perhitungan ragam, kita bisa tentukan dari 0, ya nilainya 0, dikurang 1,001 dikuadratkan kali F0, tambah 1 kurang 1,001 dikuadratkan kali F1, sampai untuk yang keempat, 4 kurang 001 yang dikuadratkan kali F4. Ya, kita masukkan nilai F0, F1 sampai F4-nya sehingga didapatkan 1, kurang 001 kuadrat kali 316 per 1000, ya ini ada terlebih, ya tambah dan seterusnya sampai yang keempat 4 kurang 1,001 dikuadratkan kali 4 per 1000. Nah ini kalau dicari nanti kita akan dapatkan hasil 1,002. Jadi untuk Pobacak diskret sebetulnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan
nilai harapan, mod dan ragam dari Pobacak diskret tersebut. Demikianlah pembahasan kita mengenai nilai harapan dari ragam dan ragam dari suatu Pobacak diskret. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat dan selamat belajar.